Shalom, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami akan beribadah dengan metode Taize. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh dan ibadahnya akan dilakukan mengalir dan akan ditutup dengan keheningan dengan berdoa di bawah salib. Mari kita bersaat teduh. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari
Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati berhukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena itu namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucu-cucunya akan mewariskan negeri. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jari. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesatannya. Ku
kita akan membaca Injil dari kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Sang Penyembuh, kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesakitan di dalam tubuh mereka.
dan mereka yang berada dalam penderitaan yang tiada tara. Kami mohon, ya Tuhan. Ya Allah, yang juga menangis bersama kami berdoa bagi mereka yang menangis karena ketidakadilan, kekerasan, perang, kelaparan, kekeringan, mereka yang terkena dampak bencana. Kami memohon, ya Tuhan. Yang menyebabkan polusi udara, kebakaran hutan, penurunan permukaan air tanah. Kami memohon, ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak di pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan. Kami memohon kepadamu, ya Kristus, bagi para korban kekerasan dan keluarga mereka. Kami berdoa untuk mereka, ya Kristus. Kami berdoa bagi mereka yang terpinggirkan. Kami memohon, ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang terpinggirkan, mereka yang berkebutuhan khusus, dan bagi kehidupan anak-anak mereka yang mereka layani. Kami berdoa untuk mereka. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Ya Kristus, Engkaulah sumber kasih. Ajarlah kami sebagai anggota tubuh-Mu untuk menyambut orang lain dengan menghentikan diskriminasi dan kekerasan. Kiranya damai dan kasih-Mu memenuhi hati kami untuk membuka tangan kami, hidup sebagai sesama, melakukan keadilan, mempromosikan kesetaraan, dan menjadi benar dalam perkataan dan perbuatan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang kami akan memulai ritus menurunkan salib Kristus sehingga kami bisa berdoa di sekitar salib. Ini adalah simbol dari pengertian kami terhadap kami ingin berdoa lebih intim lagi dekat Korpus Kristi.